Salam sejahtera bagi kita semua. Keselamatan adalah anugerah. Akan ada banyak pertentangan ketika kita merenungkan bagian ini, tetapi ini juga menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita pelajari. Dalam teks Roma 9, Paulus bergumul dengan persoalan teologis berkenaan umat Israel sebagai umat pilihan, tetapi di sisi lain banyak mereka menolak Injil. Paulus memberikan contoh bahwa pilihan Allah bukanlah berdasarkan keturunan biologis, bukan karena etnis Israel maka ia pasti dipilih oleh Allah. Ini digambarkan bagaimana Allah memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Keadilan adalah memberikan hak pada pihak yang berhak, bukan sama rata. Allah berhak memilih apa yang menjadi haknya memilih. Saya ulangi, Allah berhak memilih apa yang menjadi haknya memilih. Allah berhak untuk menentukan segala sesuatu dengan bebas. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bergumul. Orang dihukum karena tidak dipilih, tidak boleh disalahkan. Apakah demikian? Ayat 19 menyampaikan apa yang akan dipertentangkan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, mengapa Tuhan masih menyalahkan kita? Sebab siapa yang menentang kehendaknya Allah? Jika Allah memilih dengan bebas dan memilih orang yang dipilihnya, artinya yang tidak dipilih tidak boleh disalahkan dong. Tetapi Paulus menjawab pertanyaan yang umum yang pastinya akan dipertanyakan oleh setiap audiensnya, termasuk kita pada hari ini. Nah, berikut adalah jawaban Paulus, yaitu Allah itu apa dan Allah itu siapa. Secara dikasih Tuhan, Allah berdaulat penuh atas pilihannya. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Kita tidak bisa memahami ini dari perspektif yang salah dan menempatkan Allah sejajar dengan manusia. Ingat, kita ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Bisakah kita protes? Perlukah Allah berdiskusi dengan Adam ketika mau menciptakan Adam? Kamu mau dibuat mau jadi seperti apa, Adam? Tidakkah ini hal yang tidak mungkin? Tuhan berinisiatif dan merealisasikan setiap rencananya tanpa perlu berdiskusi dengan Adam mau diciptakan, mau menjadi seperti apa. Persoalannya sebenarnya bukan terletak pada Tuhan, tetapi pada pikiran kita yang berdosa. Ingat, Tuhan tidak dipengaruhi dan tidak terikat di luar Allah. Jika Allah terikat dan tidak bebas, maka dia bukanlah Allah. Jika kita percaya pada Allah, maka kita harus percaya penuh pada kebebasan dan kehendak Allah. Bahkan kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh pada kehendak bebas kita. Kita seringkali konyol mengatur Allah, semestinya Tuhan tuh begini loh, kenapa mestinya begini loh, mestinya begini. Padahal jika kita sadari dengan baik, mengatur diri kita sendiri saja kita tidak mampu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu Paulus berkata, hai manusia, siapakah kamu? Nah, yang kedua, Allah sudah bersabar dengan dosa-dosa manusia. Sebenarnya penghukuman terhadap manusia tetap menggambarkan keadilan Allah, karena Allah sendiri harus menanggung kesabaran yang banyak. Ingat, Allah adalah suci dan sempurna. Allah tidak pernah bisa berkompromi dengan dosa. Dan ingat, tindakan Allah menghukum dosa adalah pernyataan kuasanya. Dan untuk menunggu penghakiman Allah harus sabar. Dan Allah tahu bahwa orang-orang tersebut akan terus hidup dan tinggal di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan Anda tahu bahwa orang tersebut atau orang yang sekitar Anda itu tidak akan berubah, bahkan ia akan selalu menyakiti Anda dan menyakiti Anda. Apakah Anda akan bersabar memberikan kesempatan ia untuk berubah menjadi orang lebih baik? Ingat, Allah dengan sabar melihat itu semua. Bukankah semua manusia sudah berdosa? Dan ketika ia menyelamatkan sebagian orang,
Tuhan tidak merebut hak kesempatan orang berdosa yang lain, yang memang secara default mereka menuju ke kebinasaan. Yang ketiga, Allah menunjukkan anugerah yang besar. Ketika Anda pernah kesulitan bernapas dan melihat kontrasnya ketika Anda harus bernapas dengan alat bantu, dan sekarang tidak perlu alat bantu bernapas, bukankah pada waktu sebelumnya bernapas adalah sesuatu hal yang biasa saja? Tetapi ketika kita melihat kontrasnya, ketika kita pernah merasakan bernapas harus menggunakan alat bantu, dan sekarang kita tidak menggunakan alat bantu lagi untuk bernapas, maka kita bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk setiap napas. Demikian halnya ketika kita melihat kontrasnya bagaimana Allah menghukum, dan di sisi lain Ia memberi kesempatan Anda untuk tidak hidup di dalam hukuman. Tidakkah kita bersyukur? Bukankah keselamatan yang Anda dan saya alami adalah anugerah? Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam banyak hal kita sulit memahami cara berpikir Tuhan, cara bekerjanya Tuhan. Bahkan di dalam banyak hal kita merasa bahwa hidup kita ini tidak jelas. Seperti apa yang terjadi di depan kita juga tidak tahu. Tapi tidak apalah demikian, hidup kita memang tidak jelas. Tapi paling tidak ada hal yang jelas, yaitu dengan siapa kita hidup, yaitu kita dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa